salam sehat dan belajar di rumah. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian melakukan hal itu? Jika pernah, mengapa dapat terjadi seperti itu? Baiklah, kita bahas dalam listrik statis. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Tujuan pembelajaran listrik statis yang pertama adalah memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang keempat, menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Yang kelima, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Yang keenam, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik. Yang ketujuh, menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik. Yang kedelapan, menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak. Nah, listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Beberapa saat kemudian jatuh lagi. Nah, suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkan dengan benda lain. Sebelum kalian mengetahui jawaban mengapa benda dapat bermuatan listrik, kita dalami dulu tentang atom. Nah, itu animasi tentang atom. Ya. Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Partikel-partikel tersebut adalah proton positif, neutron yang terdapat dalam inti atom, dan elektron negatif yang mengorbit inti dengan lintasan tertentu. Nah, perhatikan yang bergerak dalam orbitnya itu adalah elektron. Ya. Besar muatan listrik proton sama dengan elektron. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron. Dan atom akan bermuatan positif bila kekurangan elektron. Bila suatu atom mendapat tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron. Atom menjadi bermuatan negatif. Jika suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron. Atom tersebut menjadi bermuatan positif. Menggosok adalah salah satu cara untuk memindahkan elektron. Contohnya, kain wol yang digosokkan ke balon. Perhatikan bahwa muatan negatifnya berpindah dari kain wol ke balon. Balon bila kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon. Sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Nah, cara lain untuk memindahkan atau membuat benda bermuatan listrik adalah dengan cara menginduksi dengan benda bermuatan listrik.
Nah, caranya didekatkan saja, maka akhirnya muatan listrik itu akan berpindah. Nah, dua buah benda bermuatan listrik memiliki sifat. Jika muatannya sama, akan saling tolak-menolak. Jika muatannya berbeda, akan saling tarik-menarik. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Nah, yang berkaitan dengan listrik statis adalah hukum Coulomb. Ya. Gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan listrik disebut gaya Coulomb. Nah, sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb, ahli fisika berkebangsaan Perancis yang merupakan orang pertama yang meneliti gaya listrik. Nah, maka disebutnya sebagai gaya Coulomb. Dan ia merumuskannya secara matematis. Nah, seperti pada tayangan itu, disimbolkan dengan F atau Fc, gaya Coulomb, sama dengan K, itu nilai konstanta, dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2, di mana F atau Fc adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. R adalah jarak antara muatan listrik dalam satuan meter. Hukum Coulomb berbunyi gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Nah, untuk mengukur atau mengetahui adanya muatan listrik digunakanlah alat elektroskop seperti pada animasi itu, ya. Jadi ada benda diletakkan di atas elektroskop, maka nanti lempeng di elektroskop membuka atau menutup. Nah, perhatikan dengan baik. Contoh soal. Dua buah benda bermuatan masing-masing Q1 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan Q2 min 5 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Nah, tanda min itu menyatakan muatannya negatif, ya. Jika jarak antara kedua muatan 5 cm, hitunglah besar gaya Coulombnya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya. Nah, tinggal kita salin, ya, itu antara Q1 dan Q2 berbeda muatan. Artinya nanti ada gaya tarik-menarik, ya, karena beda muatannya, ada positif, ada negatif. Nah, R sama dengan 5 cm. Nah, ini sesuai dengan standarnya adalah meter. Maka nanti kita konversikan cm menjadi meter. Lalu yang ditanya adalah gaya Coulomb. Ya, tadi K-nya itu konstanta, ya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya. Rumus dari gaya Coulomb. K dikali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2 atau R kuadrat. Nah, tadi kita konversikan 5 cm dibagi 100 sama dengan 0,05 meter. Dalam bilangan berpangkat itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu kita tuliskan, ya, kita gantikan huruf tadi dengan angka-angka yang ada.
Tadi K 9 kali 10 pangkat 9. Lalu kita kalikan dengan Q 1 25 kali 10 pangkat min 9 dikali Q 2-nya 5 kali 10 pangkat min 9. Sekali lagi tanda negatif itu hanya menyatakan muatan. Jadi boleh kalian gunakan dalam penghitungan, boleh tidak. Dibagi 0,05 meter pangkat 2. Nah, maka kita hitung dulu yang bisa dihitung. Kita kelompokkan angka yang tidak berpangkat, ya, 25 dikali 5 untuk mempermudah kalian menghitung. Lalu yang bilangan berpangkat 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 9. Dibagi 0,05 pangkat 2 itu hasilnya 0,0025 meter persegi atau pangkat 2. Nah, di sini satuan meter persegi atau meter pangkat 2 bisa dibagi, hasilnya 1 ya. Meter pangkat 2 dibagi meter pangkat 2 hasilnya 1. Lalu kemudian tinggallah satuan pada K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom kuadrat. Nah, dikali hasil 25 kali 5 adalah 125. Nah, cara mengalihkan bilangan berpangkat itu 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 9. Cara mencarinya 10 pangkat min 9 min 9. Dibagi dengan kita ubah tadi angka desimal yang 0,0025 menjadi bilangan berpangkat untuk mempermudah kita menghitung menjadi 25 kali 10 pangkat min 4. Hitung saja angka di belakang desimal ada berapa angka, nah. Tinggal diberi tanda min. Nah, lalu kemudian kita lihat ya, 125 dibagi 25. Berapa hasilnya? Nah, nanti hasilnya 5. Nanti kita letakkan nanti ya. Karena ada satu lagi yang bisa kita bagi menjadi sederhana, yaitu C kuadrat dibagi C kuadrat. Hasilnya nanti 1. Maka satuan ini nanti hilang di penghitungan berikutnya. Nah, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali 5 tadi ya, hasil 125 dibagi 25. Nah, 10 pangkat min 9 itu sama dengan 10 pangkat min 18. Nah, dibagi 10 pangkat min 4. Tadi ya, C kuadrat dibagi C kuadrat 1. Ya. Lalu tadi sudah yang 125 dibagi 25 adalah 5. Maka gaya Coulomb sama dengan 9 dikali 5 itu adalah 45 Newton. Ya. Bilangan berpangkat sekali lagi mempermudahnya kita kelompokkan menjadi 1. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 18 dikali 10 pangkat 4. Nah, karena tadi menjadi pembagi 10 pangkat min 4, sekarang kita ubah menjadi pengali. Nah, berlawanan tanda ya. Tadi negatif, sekarang menjadi positif. Maka hasil akhirnya gaya Coulomb sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, 9 min 18 plus 4 itu sama dengan min 5. Nah, semoga jelas ya dari cara penghitungan ini. Nah, nanti Ibu kirimkan link untuk kalian mengerjakan soal-soal ya pada Google Form. Terima kasih atas partisipasi, atas ketekunan kalian dalam belajar ya.
Setelah selesai belajar nanti, silahkan kalian berdoa menurut agama masing-masing. Selamat mengerjakan.